Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman satu profesi, sahabat-sahabat teknisi, dulur-dulur semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berjumpa lagi, kali ini ada sebuah pembahasan tentang kasus HP, yaitu WiFi dan Bluetooth tidak bisa nyala atau tidak bisa on. Jadi kalau ketika kita aktifkan, dia akan kembali off. HP ini tipenya adalah Samsung A10s. Jadi langsung saja kita buka kaleng daripada penutup IC WiFi Bluetoothnya. Karena sebelum ini saya sudah melihat di skema di mana letak IC WiFi dan Bluetoothnya. Ternyata berada di atas MMC dan CPU. Kemudian saya buka kalengnya dengan menggunakan blower secara pelan-pelan dan hati-hati. Untuk menangani kasus seperti ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus memeriksa semua komponen pendukung yang berhubungan dengan IC WiFi Bluetooth, yaitu yang pertama kapasitor dan yang kedua adalah IC. Tetapi sebelum ini kita perlu melakukan pemeriksaan terhadap softwarenya dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat di tentang ponselnya apakah IMEI dan alamat IP-nya itu ada. Kalau sudah dipastikan ada, baru kita bongkar HP-nya, kemudian kita eksekusi. Di sini saya melakukan pengukuran, terdapat satu kapasitor yang short, yaitu ini kapasitor yang paling besar ini. Dia mengalami short total ya sahabat-sahabat sekalian. Kaki satu dengan kaki yang satunya 00,00, artinya semua kakinya ground. Tetapi kita tidak boleh langsung memvonis bahwasanya kapasitor ini yang short. Nah, ini saya ukur kembali, kaki satunya itu ground, kaki satunya itu ground. Setelah saya lihat skema, ternyata ada 3 komponen yang terhubung ke kapasitor ini. Yang pertama adalah kapasitor itu sendiri, kemudian resistor, kemudian ada kapasitor kecil lagi itu yang berwarna putih. Jadi tiga-tiganya ini harus diperiksa secara teliti, tetapi kembali harus kita pikirkan dan kita teliti lagi mana yang berpotensi untuk menyebabkan short. Biasanya short itu bisa terjadi karena kapasitor, kemudian karena IC. Jadi langkah awalnya adalah kita harus lepas dulu kapasitor yang paling besar ini. Ini berlaku untuk semua kasus ya sahabat-sahabat sekalian. Tetapi kalau memang kapasitor yang terhubung itu terlalu banyak, maka langkah ini tidak boleh dilakukan karena nanti ngerepoti petugas dulu. Jadi karena ini cuman ada kapasitor besar ini, kemudian ada kapasitor lagi di depannya itu yang kecil putih, kemudian di sebelahnya itu resistor. Jadi cuman ada 3 komponen, maka saya putuskan untuk melepas kapasitornya dulu. Kemudian nanti kita ukur balik apakah masih short atau tidak. Ini kita lepas dulu kapasitornya. Setelah itu kita cek kembali apakah masih short atau tidak di bekas kaki kapasitor ini. Ternyata masih ground, ternyata masih short. Kedua kakinya masih ngeground semua. Nah, itu selanjutnya yang bagian depan itu juga kapasitor. Karena setiap yang satu itu kakinya di jalur positif, kemudian yang satunya itu di ground, itu biasanya adalah kapasitor, baik itu yang besar maupun yang kecil. Jadi itu sama-sama kapasitor. Jadi harus ikut kita lepas juga.
Setelah kita lepas, kita akan melakukan pengukuran kembali apakah masih ground daripada kaki-kaki kapasitor ini. Ternyata masih ground, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kedua kapasitor ini ternyata tidak short, dulur. Jadi kedua kapasitor ini tidak short ya, dulur-dulur. Nah, langkah terakhir adalah karena di sini ada resistor, maka saya putuskan untuk melepas resistor ini. Karena resistor itu adalah sebagai penghubung atau jembatan. Jadi yang kaki sebelah kanan itu berasal dari IC power, atau itu adalah kaki yang menyalurkan tegangan dari IC power, kemudian diseberangkan oleh resistor, diseberangkan ke kaki yang sebelah kiri. Ternyata setelah diukur, yang kanan itu tidak short, yang short adalah ke sebelah kiri. Artinya yang short itu adalah yang masuk ke dalam IC WiFi Bluetooth-nya ini. Jadi saya putuskan kembali untuk saya pasang semua yang sudah saya lepas, kemudian langsung saja kita eksekusi daripada IC-nya. IC-nya coba kita lepas terlebih dahulu, kemudian kalau IC-nya sudah kita lepas, nanti kita ukur apakah masih short atau ground atau sudah tidak short. Kalau sudah tidak short berarti positif, fix IC ini yang menyebabkan grounding atau short. IC sudah berhasil dilepas. Karena saya tidak punya stok yang baru, ini saya cabutkan dari HP yang berbeda, tetapi tipe IC-nya itu sama, jadi kita kanibal saja ya, dulur. Ini saya lepas menggunakan blower Quick 2008 dengan temperaturnya 380 dan angin 50. Tapi harus hati-hati, tidak boleh setak, harus berputar terus, tidak boleh nembak langsung ke IC-nya ya. Kita coba pasang kembali hasil kanibalan ini. IC-nya hasil kanibalan, jadi coba kita pasang apakah IC-nya masih baik, masih bisa. Ini kode IC-nya adalah MT6631N. Kita presisikan terlebih dahulu, kita beri sedikit plug, kemudian kita blower secara merata. Ingat ya dulur, kalau blower IC jangan stuck atau berhenti di satu titik saja. Usahakan panasnya merata sehingga timahnya itu lelehnya bisa serempak, bisa merata panasnya. Jadi kalau satunya meleleh, kakinya akan turun secara bersamaan. Begitu juga teknik pemasangan IC, NMC dan CPU. Kalau kita stuck di satu titik saja, maka yang lain sudah meleleh, ada satu bagian yang belum meleleh, maka mengakibatkan nanti IC-nya miring atau tidak presisi. Sambil kita pas-paskan ya dulur, kita lihat dari atas, kiri, kanan, atas, bawahnya apakah sudah rata. Kalau sudah, maka blowernya kita kembalikan, kemudian akan kita coba ukur kembali. Ternyata sudah tidak ground, dulur-dulur. Ternyata benar, fix positif IC lah yang menyebabkan konslet. Jadi ini kalau sebenarnya harus ada satu langkah lagi yang dilakukan, yaitu dengan pengukuran aktif. Karena kapasitor yang besar ini adalah berasal dari IC power dan biasanya dia mengeluarkan tegangan 1,8. Tapi ini tidak perlu karena saya pastikan itu pasti drop atau tidak akan keluar tegangan karena IC-nya konslet. Ini kita rakit, kemudian kita nyalakan, apakah berhasil atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi cuan, jadi beras tidur.
Ini sudah menyala. Kemudian kita lihat apakah WiFi dan Bluetoothnya sudah bisa menyala. Nah, itu sudah hijau semua ya dulur. WiFi-nya sudah hijau, Bluetoothnya sudah hijau. Artinya ini saya pastikan sudah down atau berhasil. Oke dulur-dulur, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.